Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, tanggal berapa ini? Tanggal 17 bulan Desember tahun 2022. Tepatnya kita masih di Aceh Utara. Kita melihat padi mentik susu wangi. Jadi kalau umur saya belum bisa mengatakan ini umurnya berapa. Cuma di saat ini umurnya udah sekitar 2 bulan. Dan ini tanamnya legowo. Setelah itu ini pakai organik. Jadi legowo yang kali ini saya pakai yaitu legowo 31. Jadi setiap 3 baris 1 lorong seperti ini. Saya perlihatkan 1, 2, 3. Ini 3 baris, habis itu 1 lorong. Jadi 3 baris ini jaraknya 1 meter. 1 meter saya tanam 3. Setelah itu lorongnya 40 cm. Jadi legowo itu ada 21, 31, 41, paling banyak 51. Jadi kalau lebih dari 5 itu namanya bukan legowo. Jadi legowo itu seperti apa? Legowo itu pola tanam yang sudah diuji oleh banyak pihak, salah satunya dari ITB, Institut Pertanian Bandung. Iya, kalau nggak salah itu ya. Ini mohon maaf. Dari di sini ini salah satu pola tanam yang dianjurkan oleh pertanian. Dianjurkan karena apa? Hasilnya meningkat, habis itu banyak juga manfaatnya. Salah satu manfaatnya yaitu meningkatkan hasil. Jadi padi kalau ditanam legowo seperti ini, banyak padi yang produktif itu berbuah, berisi. Jadi gini, seperti ini. Jadi padi itu banyak yang berbuah seperti ini. Ini karena 90% baru yang berbuah, yang keluar, dan sebagian yang belum keluar. Jadi misalkan di sini itu anakannya seperti ini. Ini baru mau keluar, ini belum. Jadi sekitar 90% yang berbuah. Jadi dengan pola tanam legowo ini akan banyak padi yang berbuah sampai masak gitu. Karena kalau dia tanamnya seperti sebelah ini tanamnya biasa, tidak legowo. Ini banyak anakan yang tidak produktif seperti itu, banyak juga yang tidak berbuah di bawah itu. Habis itu kan pola tanam itu memerlukan seperti kandungan hara dalam tanah itu. Kalau nanamnya rapat ya berebut dia, istilahnya kayak gitu. Cuma kalau tanamnya legowo seperti ini, maka kandungan hara yang di dalam tanah itu masih banyak tersedia karena dia jarang gitu. Setelah itu manfaatnya yaitu mengurangi ataupun agak mengurangi hama dan penyakit. Jadi kalau ada penyakit atau hama itu disemprot ataupun diobati itu mudah. Jadi disemprot langsung kena dia ke penyakit ataupun hama-hama tadi. Cuma kalau terlalu rapat dia disemprot nggak kena. Habis itu ada juga dari pola tanam ini kan memerlukan namanya pencahayaan. Kalau pencahayaannya kalau padinya jarang seperti ini, maka pencahayaannya cukup. Terus habis itu untuk angin ataupun penyerbukan ini lebih sempurna yang seperti ini. Ini pengalaman saya, karena saya sebagai petani biasa, jadi
berbagai cara ataupun metode cara tanam itu sudah saya lakukan bermacam-macam. Jadi ada tegel, ada legowo, ada pola biasa, adapun tabela itu ada juga. Dan saya rasa di antara pengalaman saya selama menanam padi ini, yang lebih menghasilkan, yang lebih hasilnya banyak itu pola tanam legowo seperti ini. Dan tanam legowo yang lebih jarang itu malah hasilnya makin banyak, karena anakan produktifnya lebih banyak. Habis itu terisi dia nanti akan lebih full. Misalkan kayak gini, satu malai itu satu tangkai ini, misalkan taruh aja ada 50 gram. Nah, tapi kalau tanam biasa itu nggak akan nyampe karena padinya tidak terisi full seperti itu. Terus adapun ini pengalaman saya sendiri dalam cara menanam. Jadi legowo itu kalau semakin jarang, jadi kayak 21, 31, 41, 51 itu kan 51 makin rapat dia. Semakin rapat ini nanam ke barisan kepanjangnya seperti ini, mundurnya kalau kami bilang ini mundurnya sana, karena kami nanamnya mundur ya. Jadi mundurnya itu kalau semakin rapat dia semakin jarang. Tapi kalau misalkan ini seperti 51 itu kalau saya 30 cm ke belakangnya. Terus nanti kalau udah 41 itu 20 cm. 31 dan 21 ini 10 cm jarak ke belakangnya. Kayak gitu. Jadi longgar di samping tapi rapat di mundurnya. Kayak gitu. Ini cara saya nanam. Jadi kalau menurut sama legowo yang dianjurkan sama pertanian itu agak susah, karena dia memakai pola. Jadi pola itu enggak seperti ini 1, 2 kayak gini kan, 1, 2, 3. Kalau 3 di legowo itu enggak seperti itu. Misalkan kayak 4 itu 1, 2, 3, 4. Kita nanamnya biasanya 4 baris gitu, 4 barisan kayak gini. Tapi kalau legowo yang disarankan sama pertanian itu bukan seperti itu, dia ada polanya. Jadi di antara tengah-tengah barisan ini ada sela-selanya. Jadi 4 itu 3 kayak gini, terus di sela-selanya itu ada satu lagi. Di polanya itu ada satu lagi. Itu kalau mau lihat di YouTube banyak juga panduannya. Nah, jadi seperti itu, dan banyak kali manfaat pola tanam legowo. Seperti saya yang pernah lakukan seperti ini. Dulu saya banyak bekerja di luar ataupun kerja di jauh-jauh tempat kan, bukan di kampung. Jadi jarang saya ke sawah. Setelah saya berumah tangga, akhirnya saya ke sawah. Nah, dari situlah saya pengalamannya saya lakukan. Jadi dari pola tanam yang turun-temurun itu, biasanya ini tanah ini 1000 meter persegi. Jadi saya ada 2 situ 1000 meter persegi juga. Jadi dalam 2000 meter persegi itu saya tanya sama orang tua saya, "Mak, ini biasanya 2000 meter persegi itu dapatnya berapa?" 2000 meter persegi itu sekitar 500 sampai 600 kilo setiap kali panen. Nah, jadi kalau 2000 meter persegi dapatnya 600, kalau 1 hektar berarti kali 5. Nah, 6 kali 5 berarti 3 ton per hektar. Nah, setelah saya kenal dengan pola tanam legowo, saya praktekkan, alhamdulillah hasilnya meningkat. Yang biasanya 600 kilo dalam 2000 meter persegi,
akhirnya meningkat jadi ada yang dapat 900 kilo per 2000 meter persegi, ada yang pernah 1 ton 200. Jadi kalau 1 ton 200 kali 5, jadi kalau dalam 1 hektar berarti dapatnya sekitar hampir 10 ton. Taruh aja 9 ton per hektar. Nah, itu hasilnya lebih meningkat daripada yang tanam pola biasa, tanam keturunan dari turun temurun dari zaman dulu. Itu hasilnya paling dalam 1 hektar itu 3 ton sampai 5 ton. Tapi dengan tanam legowo yang sudah saya rasakan, itu dalam 1 hektar itu kalau diperkirakan dapat sekitar 9 ton sampai 10 ton antara itu. Ada yang pernah lebih, saya alhamdulillah pernah lebih. Jadi tanah sini ya alhamdulillah lumayan, ada sekitar 1,5 hektar lebih, cuma dia terpetak-petak pisah-pisah, enggak satu tempat. Di situ ada 1000 meter, di sini 1000 meter, di sana ada 2000 meter, situ ada 2500 kayak gitu. Jadi dan yang rawat ini beda-beda, itu yang rawat mama saya dan ini yang rawat saya. Sana juga ada adik saya yang rawat kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jikalau ada pertanyaan boleh juga lewat WA. Nanti silahkan yang mau berkomentar, bertanya, boleh lewat YouTube ini ataupun lewat WA saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.